Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita dikumpul oleh Allah dalam acara silaturahim kita. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita ini selalu mendapatkan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya yang asalnya tidak baik menjadi baik, yang asalnya batil menjadi hak, yang asalnya salah menjadi benar. Mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah salat itu sangat-sangat penting di dalam agama Islam dan teruntuk individu daripada orang muslim tersebut. Di dalam Islam itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu artinya satu kewajiban yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perorangan. Contohnya seperti salat 5 waktu. Kemudian ada juga fardu kifayah. Contohnya seperti salat jenazah. Fardu kifayah itu adalah satu kewajiban ketika sudah dilakukan oleh orang lain, maka kewajiban yang tertuju kepada kita sudah tidak wajib lagi. Misal ada jenazah, cukup misalnya ada yang mensolati misalnya 7-8 orang umpamanya, padahal di kampung ini orang 40 misalnya. Tapi sudah dikerjakan oleh 7 ataupun 8 orang misalnya, maka sudah gugurlah kewajiban daripada yang lain. Itu fardu kifayah. Cuman pada intinya salat itu adalah sangat penting bagi orang muslim. Kenapa? Karena identitas daripada orang muslim tersebut adalah salat. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Jadi Nabi Muhammad SAW dikatakan, kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, al-farqu bainal muslim wal kafir, perbedaan orang muslim dan non muslim adalah as-salat. Salat. Jadi kita orang muslim ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Dan salat ini nanti menjadi tolak ukur daripada ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis amaliyah kita yang lain pun walaupun banyak cacatnya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kuncinya kita dapat. Miftahul jannah as-salat. Kunci daripada surga itu adalah salat. Kalau sudah dapat kuncinya, gampang aja lagi masuknya. Nah, akan tetapi maka celaka sekali bagi orang muslim yang terus-menerus meninggalkan sholat. Nah, oleh karenanya, apa manfaat kita untuk berkumpul seperti ini? Saling mengingatkan. Untuk mengingatkan kewajiban kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sholat. Nah, pengerjaan sholat ini pun ada syaratnya. Yaitu yang pertama, syarat sahnya adalah dia tidak berhadas. Nah, cara menghilangkan tidak berhadas tadi ini ada 2. Yang pertama dengan wudhu, sudah semalam dibahas.
Nang kedua ini dengan tayamum. Ini nah hendak kita bahas. Tayamum. Jadi salat ini tidak akan sah kecuali dengan syarat sahnya dulu harus dipenuhi. Apa syarat sahnya? Salah satunya adalah menghilangkan hadas dan najis. Menghilangkan hadasnya, yakni salah satu caranya adalah dengan wudhu. Sudah kemarin kita bahas. Nah, yang kedua yaitu dengan tayamum. Tayamum ini di dalam fikih itu adalah salah satu pekerjaan untuk menghilangkan hadas kecil gantian daripada wudhu. Nanti ada keadaan-keadaan kita ini tidak bisa wudhu dengan air. Misal karena luka bakar umpamanya. Tapi selama dia masih punya otak, masih waras, maka wajib sholat. Tapi kena air tidak bisa. Maka diganti dengan tayamum. Nah, caranya itu adalah dengan tayamum. Jadi ada sebab-sebab yang bisa kita ini mempergunakan tayamum. Air misalnya wudhu, kita tidak memakai wudhu, tapi kita memakai tayamum. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah, asbabut tayamum salah satun. Faqdul ma'i al-maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Jadi sebab-sebab yang bisa kita ini memakai debu atau bertayamum itu ada 3. Artinya kita melakukan menghilangkan hadas kecil tadi tanpa berwudu. Itu sebab-sebabnya ada 3 yang boleh kita ini melaksanakan tayamum. Yang pertama, faqdul ma'i. Memang tidak ada air. Kemarau umpamanya. Kemarau. Ngalih air. Cuman alhamdulillah di Wenggan bebuangan banyak ya kada. Banjir. Nah, misalnya kita di padang pasir umpamanya, di padang tandus misalnya, sudah tidak ada air, cari ke sana, cari ke sini, tidak ada air. Ya sudah, ambil tanah, gesek tanah tadi, keluar debunya, diamkan sebentar, masuk waktu sholat, lalu pakai tayamum pakai debu. Bolehlah, boleh. Jadi sebab yang pertama, boleh kita bertayamum adalah dengan ketidakadaannya air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-maradu, dengan sebab sakit. Dengan sebab sakit. Misalnya, kalau dia terkena air umpamanya, maka akan bertambah sakitnya. Adalah penyakit bila kena air tambah sakitnya. Maka boleh dia melakukan tayamum. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, air ini ada aja. Air ada aja. Tapi al-ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Tapi airnya ada, cuman sedikit. Kalau kita pakai untuk wudhu, maka binatang yang masih dihormati, umpamanya ada kucing umpamanya. Kucing itu muhtaram. Binatang yang dihormati. Nah, bila kita memakai wudhu pakai air ini, misalnya, maka kucing kita ini kehausan. Maka boleh kita tadi itu untuk sholat bertayamum. Atau misalnya amunnya kita pakai air ini, kita bakalan mati kehausan. Kehausan. Maka boleh bertayamum. Atau misalnya ada orang lain yang berhajat dengan air ini. Andai kata kita pakai wudhu dengan air ini, maka orang lain yang berhajat kepada air ini tadi bakalan sekarat umpamanya. Maka air ini wajib kita berikan kepada orang lain tadi itu. Dan orang lain tadi itu termasuk orang yang dihormati, maka
boleh kita mengganti bersucinya kita tadi itu dengan tayamum. Nah, di sini disinggung ada binatang muhtaram, ada binatang yang dihormati di dalam Islam itu. Di sini kata-kata binatang ini kalau di dalam konteks bahasa Arab hayawanun natik ngarannya. Hayawanun natik itu termasuk juga manusia. Termasuk juga manusia. Artinya ketika manusia berhajat dengan air yang ada pada kita, andai kata kita memakai air ini untuk berwudu, orang lain sekarat umpamanya, maka kita tidak boleh memakai air ini, cukup dengan bertayamum karena menghormati orang lain. Tapi orang lain ini ada yang dihormati, ada yang tidak dihormati. Di dalam Islam dikatakan ghairul muhtarami sittatun. Hal-hal atau orang-orang atau benda atau binatang yang tidak dihormati di dalam Islam itu ada 6. Tarikus sholah. Nang pertama, orang nang kada sholat itu termasuk orang nang tidak dihormati di dalam Islam. Bahkan di dalam fikih garis kerasnya, ketika orang meninggal dunia dan dia tidak sholat sama sekali, padahal dia Islam, dia tidak sholat, tarikus sholah, meninggalkan sholat, dinasihati sudah, dipadahi sudah, tetap tidak sholat, maka mayitnya tadi itu tidak ada harganya sama sekali. Gairu muhtaram. Andai kata kita tidak melaksanakan fardu kifayah, tidak apa-apa. Andai saja mayitnya tadi dibuang ke parit, tidak jadi masalah, tapi sosial kita pulang. Sosial kita, kemanusiaan kita pulang. Kada tega kita. Tapi di dalam Islam, itu tarikus sholat gairu muhtaram. Orang yang meninggalkan sholat, itu tidak ada kehormatannya sama sekali. Jelas? Kemudian yang kedua, azanil muhsan. Yang kedua, orang yang tidak dihormati di dalam agama Islam. Artinya andai kata nih kita nih bisi air, ini kita bisi air. Orang si zani muhsan tadi ini sekarat. Andai kata kita ini kita pakai berwudu, pakai air ini tidak apa-apa. Andai saja kalau misalnya air tadi ini tidak kita berikan kepada zani muhsan tadi ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena orang zani muhsan tadi ini gairu muhtaram, tidak dihormati dalam Islam. Apa zani muhsan? Zani muhsan itu adalah dua orang yang sudah menikah, laki perempuan, dalam satu ikatan pernikahan yang sah, laki-laki, perempuan, suami, istri, sudah sah nikah di dalam ikatan pernikahan, saya terima nikah dan kawinnya sudah sah aja pengulu, sah aja saksi, sah aja. Sekalinya malam pertama si lakian tadi ini berselingkuh umpamanya. Berselingkuh tadi ini sampai dia berhubungan badan dengan orang lain. Begitupun dengan perempuannya umpamanya. Dia berselingkuh kemudian sampai berhubungan badan dengan orang lain. Nah, itu disebut dengan zani muhsan. Di dalam agama Islam, andai saja dia mengaku kepada hakim, aku tadi berzinah dan statusnya aku adalah dalam perkawinan yang sah dan ada bukti, maka si zani muhsan tadi baik laki-laki ataupun perempuan tadi itu dapat hukuman, dapat had di dalam agama Islam. Apa hukuman dan hadnya? Rajam ngarannya. Jadi dikubur setengah badan, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Itu kafaratnya, itu tebusannya dalam agama Islam. Jadi zani muhsan ini orang yang tidak ada kehormatannya sama sekali di dalam agama Islam. Andai saja umpamanya ada si zani muhsan hendak minta air, padahal air ini hendak kita gesan wudu umpamanya. Andai saja dia kehausan, kita tidak wajib memberikan air ini kepadanya. Beda dengan orang lain, beda dengan orang tadi ini bukan zani muhsan, orang muslim biasa. Dan dia sekarat minta perlu air ampun kita ini, maka wajib kita ini memberikan air
kepadanya, walaupun kita air ini sebenarnya kita pakai wudhu, maka kada apa-apa kita ganti wudhu kita ini dengan tayamum. Jelas? Itu yang zani muhsan yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak ada kehormatannya sama sekali di dalam agama Islam, al-murtaddu. Orang yang murtad. Orang murtad ini adalah agama Islam asalnya. Kemudian dia keluar daripada agama Islam. Itu murtad ngarannya. Tidak ada kehormatannya dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, al-kafirul harbi. Non-muslim tapi dia memerangi kepada kita. Menodongkan pistol lawan kita umpamanya. Itu tidak dihormati sama sekali. Beda dengan orang non-muslim tapi dia menghargai kepada kita. Kada boleh kita mengganggunya. Tapi kalau ada orang non-muslim ngajak perang lawan kita, itu ghairu muhtaram dalam Islam. Tidak dihormati. Itu kalau di dalam Al-Quran itu perlu diperangi juga. Menang kayak itu. Kemudian yang kelima, al-kalbul akur. Anjing galak. Anjing galak. Anjing liar. Anjing liar nih. Umpamanya kita ini kesembuh wudu nih ini air ini. Nah, cuma air ini sisa ini aja lagi. Ada kalbul akur tadi. Ada anjing galak tadi itu. Hendak sekarat kayaknya, maka kada wajib kita memberikan air yang gasan wudhu tadi ini. Kada wajib. Tapi beda dengan anjing, misalnya anjing yang bukan akur, anjing apa nggak sengarnya? Polisi aja itu apa? Anjing pelacak. Anjing pelacak. Itu dihormati dalam agama Islam. Kemudian yang terakhir yang keenam, al-khinzir. Maaf, babi. Babi itu tidak dihormati. Nah, artinya andai katanya kehausan, ada air kita, sarah aja mati situ ya kan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita beratan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang syarat-syarat daripada tayammum. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah. Yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan, dinaikkan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baiknya masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga, suami istri. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa selamat jalan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil alim wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan lil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة نعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله
المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم تقبل الله منكم